Nusantara ini adalah negeri yang merasakan kenikmatannya akhlak para pedagang. Bukankah kita semua tahu bahwa negeri ini, negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar di muka bumi hari ini, adalah merupakan negeri yang masuk Islamnya justru bukan karena tetesan darah di pedang, tapi karena akhlak para pedagang. Para pedagang yang datang, yang mereka punya jasa besar untuk kita dan selalu mendapatkan pahala dari semua kebaikan negeri ini. Para pedagang negeri Yaman yang datang ke negeri ini menunjukkan akhlaknya sambil berdagang, membaur ke masyarakatnya, sampai kemudian masyarakat ini tertarik dan masuk Islam. Dan begitulah selalu, itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan agamanya. Wahyu ini pertama diturunkan kepada masyarakat Quraisy yang keahliannya adalah keahlian dagang, dikarenakan mereka akan keliling ke negeri manapun, bukan hanya barang dagangan yang diletakkan di atas unta mereka, tapi berikut akhlak, ilmu, dan Quran mereka. Nusantara ini adalah negeri yang merasakan kenikmatannya akhlak para pedagang. Bukankah kita semua tahu bahwa negeri ini, negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar di muka bumi hari ini, adalah merupakan negeri yang masuk Islamnya justru bukan karena tetesan darah di pedang, tapi karena akhlak para pedagang. Para pedagang yang datang, yang mereka punya jasa besar untuk kita dan selalu mendapatkan pahala dari semua kebaikan negeri ini. Para pedagang negeri Yaman yang datang ke negeri ini menunjukkan akhlaknya sambil berdagang, membaur ke masyarakatnya, sampai kemudian masyarakat ini tertarik dan masuk Islam. Dan begitulah selalu, itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan agamanya. Wahyu ini pertama diturunkan kepada masyarakat Quraisy yang keahliannya adalah keahlian dagang, dikarenakan mereka akan keliling ke negeri manapun, bukan hanya barang dagangan yang diletakkan di atas unta mereka, tapi berikut akhlak, ilmu, dan Quran mereka. Nusantara ini adalah negeri yang merasakan kenikmatannya akhlak para pedagang. Bukankah kita semua tahu bahwa negeri ini, negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar di muka bumi hari ini, adalah merupakan negeri yang masuk Islamnya justru bukan karena tetesan darah di pedang, tapi karena akhlak para pedagang. Para pedagang yang datang, yang mereka punya jasa besar untuk kita dan selalu mendapatkan pahala dari semua kebaikan negeri ini. Para pedagang negeri Yaman yang datang ke negeri ini menunjukkan akhlaknya sambil berdagang, membaur ke masyarakatnya, sampai kemudian masyarakat ini tertarik dan masuk Islam. Dan begitulah selalu, itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan agamanya. Wahyu ini pertama diturunkan kepada masyarakat Quraisy yang keahliannya adalah keahlian dagang, dikarenakan mereka akan keliling ke negeri manapun, bukan hanya barang dagangan yang diletakkan di atas unta mereka, tapi berikut akhlak, ilmu, dan Quran mereka. Nusantara ini adalah negeri yang merasakan kenikmatannya akhlak para pedagang. Bukankah kita semua tahu bahwa negeri ini, negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar di muka bumi hari ini, adalah merupakan negeri yang masuk Islamnya justru bukan karena tetesan darah di pedang, tapi karena akhlak para pedagang. Para pedagang yang datang, yang mereka punya jasa besar untuk kita dan selalu mendapatkan pahala dari semua kebaikan negeri ini. Para pedagang negeri Yaman yang datang ke negeri ini menunjukkan akhlaknya sambil berdagang, membaur ke masyarakatnya, sampai kemudian masyarakat ini tertarik dan masuk Islam. Dan begitulah selalu, itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan agamanya. Wahyu ini pertama diturunkan kepada masyarakat Quraisy yang keahliannya adalah keahlian dagang, dikarenakan mereka akan keliling ke negeri manapun, bukan hanya barang dagangan yang diletakkan di atas unta mereka, tapi berikut akhlak, ilmu, dan Quran mereka.